Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Zaki Mubarak. Buat kamu yang ingin belajar fotografi, stop, berhenti dulu. Jangan lanjutkan angan-angan kalian sebelum mengetahui pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang fotografer. Ya, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat padat hal apa yang wajib diketahui oleh fotografer. Ya, yang pertama adalah syarat sahnya memotret. Ya, yaitu dengan adanya kamera. Ya, syarat sahnya memotret yang pertama yaitu adanya kamera, baik itu kamera HP, DSLR maupun mirrorless. Ya, ini adalah alat yang mampu mengabadikan sebuah momen dengan menghasilkan foto. Setelah ada alat, kemudian harus ada yang mengoperasikan. Ya, yaitu manusia, disebut fotografer. Ya, alat sudah ada, manusia sudah ada. Yang terakhir adalah objek yang akan difoto. Tiga hal ini harus ada ya. Bayangkan jika salah satu tidak ada kamera, ada manusia, namun tidak ada objek, maka tidak akan ada hasil karya atau foto. Begitu juga jika ada objek, ada kamera tapi tidak ada orang, maka sama saja. Nah, seperti itu. Ini adalah syarat sahnya memotret. Yang kedua adalah syarat sahnya sebuah foto. Ya. Perlu diperhatikan jika foto yang bagus itu yang pertama adalah diperhatikan pencahayaannya. Jangan sampai over atau terlalu terang, bahkan under atau terlalu gelap. Hindari dua hal itu ya. Di tengah-tengah kalau bisa. Pernah kan kita memfoto yang hasilnya terlalu terang atau terlalu gelap? Karena ini kita tidak memperhatikan cahaya. Oleh karena itu, cahaya itu penting, ya. Pencahayaan itu penting. Ya. Kemudian setelah kita memperhatikan pencahayaan, lalu kita juga harus memperhatikan warna asli pada objek. Pertahankanlah warna asli pada objek. Semisal objek yang kita foto warnanya merah, maka pertahankanlah merah. Objek yang kita foto warnanya putih, pertahankanlah putih. Apabila ada perubahan warna pada foto yang tidak sinkron atau tidak sesuai dengan objek yang kita foto, biasanya itu adalah kesalahan settingan yang dilakukan oleh seorang fotografer pada kameranya. Bisa karena faktor white balance-nya. Seperti itu. Ya. Setelah kita memperhatikan pencahayaan, kemudian mempertahankan warna asli pada objek. Yang terakhir, jangan sampai objek itu blur, ya. Kalau blur, ya tidak ada artinya. Cahaya sudah kita pertahankan, cahaya sudah kita perhatikan, kemudian warna sudah kita pertahankan, tapi blur, ya. Blur ini bisa karena faktor lensa belum mengunci objek, sehingga objek itu belum tajam, ya. Jadi mohon diperhatikan sebelum kita memotret, harus fokus pada objek, baru kita foto, seperti itu. Itu adalah syarat sahnya sebuah foto. Cahaya itu seimbang, tidak over, tidak under, kemudian warna original dan fokus, ya. Nah, setelah kita mengetahui yang pertama tadi syarat sahnya memotret, kemudian yang kedua adalah syarat sahnya sebuah foto, lalu kita juga harus mengetahui sumber pencahayaan. Ya, itu harus diketahui oleh seorang fotografer. Fotografer itu ibaratnya seorang pelukis yang melukis objek dengan cahaya. Jika di luar sana seorang pelukis itu melukis dengan cat, beda dengan kita, beda dengan seorang fotografer yang melukis dengan cahaya. Cahaya apa yang bisa kita pergunakan? Nah, ini kaitannya dengan lokasi outdoor maupun indoor. Jika outdoor, kita bisa menggunakan cahaya matahari atau pantulannya, pantulan dari matahari ke tembok maksud saya. Kemudian dari reflektor.
Bisa reflektor styrofoam atau beda-beda logam seperti itu. Ya. Ini adalah cahaya outdoor yang bisa kita gunakan. Kemudian cahaya indoor. Seperti di ruangan, kita bisa menggunakan cahaya bantuan, yaitu lampu ruangan, lighting maupun flash. Ini adalah cahaya bantuan. Ya. Selain kita bisa menggunakan cahaya-cahaya tadi, yaitu cahaya alam maupun cahaya bantuan, di dalam kamera itu juga terdapat sensor yang bisa menangkap cahaya dan bisa kita atur untuk tingkat sensitivitasnya ingin tinggi atau ingin rendah. Ya, disebut exposure. Seperti itu. Nah, 3 hal tadi yaitu pencahayaan alam, kemudian pencahayaan bantuan, dan exposure pada kamera. Ini adalah 3 hal yang dapat kita pergunakan untuk mendapat cahaya pada hasil foto. Seperti itu ya. Ya. Kemudian pengetahuan selanjutnya yaitu tentang white balance. Ya, white balance. Ini perlu kita atau perlu seorang fotografer perhatikan tentang white balance. White balance ini sendiri adalah fitur di dalam kamera yang fungsinya adalah untuk menjaga atau mendapatkan warna asli pada objek. Ya. Semisal warna putih yang terkena cahaya kuning, maka secara otomatis objek putih itu akan menjadi kekuning-kuningan. Nah, namun dengan fitur white balance kita bisa tetap mendapatkan hasil warna aslinya yaitu putih, ya. Ada macam-macam white balance dan tergantung pada lokasi saat kita mengambilnya. Itulah fungsi sesungguhnya white balance. Walaupun kadang masih banyak orang yang menggunakan white balance itu hanya sebatas untuk memberikan efek warna pada foto ya. Biar terkesan senja atau siang atau lain sebagainya seperti itu. Tidak apa-apa. Ya. Kemudian pengetahuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mode pada kamera. Ya. Di dalam mode kamera baik itu kamera DSLR atau mirrorless dan kamera HP pun sekarang juga ada ya yang pro seperti itu atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di baik itu di Play Store maupun App Store yang bisa kita download, ada yang gratis, ada yang berbayar seperti itu. Ya. Mode kamera yang akan kita bahas adalah mode A, mode P, kemudian mode TV, AV, dan manual. Ya, seperti itu. Kita tahu kalau mode A ya. Mode A kita sudah mengetahuinya yaitu mode auto. Ya. Auto ini kameralah yang berperan seutuhnya. Jadi manusianya atau fotografernya itu tinggal mengarahkan pada objek. Nah, kita tinggal jebret, hasilnya akan seperti realitanya. Nah, tidak ada efek, tidak ada kesan apapun yang menunjukkan jika itu adalah foto editan seperti itu ya, atau foto settingan seperti itu. Nah, itu adalah auto. Beda dengan P. P ini adalah semi auto. Kenapa begitu? Dengan kita memilih mode P, masih ada beberapa fitur yang bisa kita mainkan atau kita ubah-ubah. Nah, misal white balance bisa kita ubah. Nah, setelah itu exposure masih kita bisa mainkan, masih kita bisa tambah atau kurangi seperti itu ya. Kemudian flash. Nah, pada mode P, flash pada kamera bisa kita aktifkan walaupun dalam kondisi yang terang. Seperti itu. Terang, apalagi gelap bisa kita aktifkan. Beda dengan mode A yang hanya akan aktif sendiri
atau otomatis muncul ketika sensor mendeteksi jika lokasi gelap, seperti itu ya. Itu adalah mode P. Kemudian mode TV. Mode ini biasa dipergunakan untuk membidik objek yang bergerak cepat, ya. Seperti kita memfoto orang yang sedang bermain sepak bola, kemudian motor balap atau lain sebagainya, ya. Dengan kita menaikkan angka pada mode ini. Nah, semisal 1/300. Nah, ini maksudnya adalah 1 detik itu menghasilkan kecepatan foto sebanyak 300, ya. Nah, cekrek gitu dikali 300 dalam 1 detik. Nah, pastinya objek yang bergerak itu akan terfoto dengan jelas, ya. Nah, beda jika kita menurunkan angka pada mode ini. Misal kita turunkan menjadi 1/1. Nah, berarti dalam 1 detik itu kecepatan memfoto hanya 1 jepretan saja, maka akan menghasilkan foto yang blur, ya, atau membayang seperti itu, ya. Kemudian ada mode AV, yaitu aperture value. Ya, kalian pasti pernah melihat foto berupa serangga atau bunga yang background belakang itu blur, ya. Mode inilah yang digunakan. Dengan mengecilkan angka atau level pada mode ini, ya, beda-beda setiap kamera, ya. Ada yang 2 sekian, ya, itu paling kecil. Ada yang paling besar 10 atau seterusnya, ya. Jadi semakin kecil maka background akan semakin blur dan fokus pada objek. Kemudian sebaliknya, jika levelnya dinaikkan maka akan fokus pada semua bidang. Nah, ini biasanya dipergunakan untuk memotret alam atau pemandangan supaya terlihat tajam pada semua objek. Seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah mode M. Ya, mode M ini sangat amat kompleks, ya. Ini yang biasa dipergunakan fotografer profesional karena mode M ini berhubungan dengan segitiga exposure, ya, berhubungan langsung dengan segitiga exposure. Untuk penjelasannya kita lihat video ini. Hai, assalamualaikum. Kalian pasti masih ingat bukan tentang materi segitiga exposure? Ya, sebagai pengingat, di dalam video ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi tersebut, namun dengan cara yang sederhana dan singkat supaya mudah untuk kalian pahami dan kalian ingat. Oke, baik. Segitiga exposure, kenapa disebut segitiga? Itu karena ada 3 unsur yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga berdampak pada exposure atau pencahayaan. Ya, itu secara sederhananya seperti itu. Jadi ada 3 unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, kemudian berdampak pada exposure atau pencahayaan, seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu, ya? Oke. Untuk lebih mudahnya biar bisa dimengerti, saya akan mempraktekannya langsung menggunakan kamera DSLR. Kebetulan yang saya pakai ini adalah kamera merek Canon tipe EOS 1300D. Ya. Baik, terlebih dahulu kita gunakan mode M atau manual. Nah, seperti ini, ya. Baik, unsur yang pertama yaitu shutter speed. Posisinya di sini, ya. Ya. Dengan unsur ini kalian bisa memotret benda yang bergerak seperti mobil, orang lari, dan lainnya. Hasilnya seolah-olah akan berhenti.
Ya, caranya kita ubah nilai shutter speednya menjadi 1/1000. Seperti ini, oke. 1 itu adalah 1 detik. Sedangkan 1000 itu kecepatan jepretannya. Berarti dalam 1 detik mampu menjepret dengan kecepatan 1000. Cekrek, 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 seperti itu. Kalau kalian bayangkan kali 1000, pasti akan terbidik ya objek yang bergerak cepat. Namun jika objek yang diambil masih terlihat buram karena saking cepat pergerakannya, maka naikkan lagi nilai speednya. Kalau di kamera ini batas maksimalnya bisa 1/4000. Tapi ingat, semakin tinggi nilai speednya, maka akan semakin gelap hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Jika memang kalian memiliki kendala itu, jangan khawatir. Masih ada unsur yang kedua yang mampu membantu pencahayaannya. Ya, unsur kedua adalah diafragma atau bisa kita sebut aperture. Posisinya ada di sini. Unsur ini bisa membantu pencahayaan dengan merendahkan nilai F-nya. Semakin rendah nilai F, maka akan semakin terang dan menghasilkan blur pada latar belakang. Settingan ini cocok untuk foto makro. Sedangkan jika nilainya semakin tinggi, nah, coba saya tinggikan. Di sini batasnya sampai 35. Maaf ya, 36 maksud saya. Jika semakin tinggi akan gelap dan menghasilkan foto yang fokus atau tajam pada semua bidang. Settingan ini cocok untuk foto pemandangan. Apabila unsur yang kedua masih dirasa kurang cukup terang, jangan khawatir. Masih ada unsur terakhir, yaitu ISO. Baik, posisinya adalah di sini. Unsur ini berguna untuk mengatur tingkat sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi, maka akan semakin terang. Coba kita tinggikan ya. Kita pencet ISO-nya. Satu kita lihat. Jadi di kamera saya settingan mulai dari auto hingga yang tertinggi 6400. Jadi semakin tinggi maka akan semakin terang. Namun jika terlalu tinggi akan ada noise atau bitik-bitik pada gambar. Nah, bintik-bintik ini akan menghasilkan gambar yang jelek sehingga kurang halus atau kurang tajam. Seperti itu. Itu adalah 3 unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan berdampak pada pencahayaan. Saat kalian men-setting ketiga-tiganya, ingat selalu untuk memperhatikan posisi exposure yang tertera. Nah, ini adalah posisi exposure. Usahakan posisinya selalu di tengah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di tengah atau mendekati tengah, boleh. Nah, ini ada titik-titik. Ada apa? Maaf, ada garis di bawah ya. Ini menandakan jika posisinya di tengah atau mendekati tengah. Jangan sampai minus ke kiri, karena itu berarti under atau kurang cahaya. Begitu juga jangan sampai plus atau ke kanan, itu berarti over akan cahaya dan hasilnya pasti akan jelek. Jadi seperti itu.
Bisa dipahami bukan? Saran saya, supaya kita mendapatkan hasil gambar yang tajam dan halus, maka hindarilah ISO dengan level yang tinggi. Jika memang lingkungan atau lokasi kita mengambil gambar mengharuskan kita memakai ISO yang tinggi, jangan sampai melebihi 800. Jika terpaksa atau hasilnya memang masih gelap, maka jangan ragu-ragu untuk menggunakan blitz ya. Oke, jangan ragu-ragu karena hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Baik, sekian dari saya. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.